banding dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi langkah pertama untuk mendekatkan diri mendapatkan cinta Allah, lakukan yang wajib, yang diwajibkan Allah dan Rasulnya pada kita. Setelah itu lakukan yang sunat-sunat. Kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Maka kalau aku sudah mencintainya, nanti mataku akan menjadi mata yang ia pakai untuk melihat, akan menjadi telinga yang ia pakai untuk mendengar, menjadi tangan yang dia pakai untuk melakukan sesuatu, dan menjadi kaki yang akan menjadikan dia melangkah. Inilah wujud cinta Allah. Ketika sudah kita dapatkan, langkah apapun ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah jaminan Allah akan mencintai karena Allah Rahim, Allah akan mengampuni karena Allah Ghafur. Selanjutnya Allah memerintahkan, katakan Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan jika kalian berpaling, maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Taat kepada Allah dan kepada Rasul, ada dua redaksi dalam Al-Quran. Ada atiullah wa atiur Rasul. Ada atiullah war Rasul. Yang pertama diulang dua kali atiu, yang kedua tanpa diulang. Ini maknanya kata para ulama, kalau atiullah wa atiur Rasul, taat kita kepada Rasul dalam kapasitas Rasul punya hak menentukan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis atau dalam Al-Quran. Tapi kalau seperti ayat ini, atiullah war Rasul, maka kita taat kepada Rasul dalam kapasitas melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amri tanpa diikuti oleh atiu. Ini artinya taat kepada ulil amri selama melaksanakan ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah. Karena perintah taatnya tanpa ada kata atiu, langsung atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka jika kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya yang berpaling adalah orang kafir, dan orang kafir tidak akan dicintai oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya ayat 33 ini mulai menjelaskan orang-orang pilihan di sisi Allah. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi seluruh umat pada masanya. Allah memilih Adam sebagai manusia pertama, dicipta langsung dengan tangannya dengan berproses 120 tahun dari turab, dari tin, dari hamaim masnun, dari solsolin kalfahar selama 120 tahun. Maka pada hari Jumat pada asar ditiupkanlah roh, maka hiduplah Nabi Adam di hari Jumat, lalu dimasukkan ke surga hari Jumat, keluar dari surga pun hari Jumat kata Rasulullah, dan dunia ini pun akan hancur pada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari buat kita semua. Inilah orang pertama yang dipilih oleh Allah. Kemudian Allah memilih Nuh. Nuh adalah Rasul pertama. Di saat manusia sudah mulai musyrik, menyekutukan Allah, maka Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul namanya Nuh. Nuh hidup 1050 tahun. Usia 40 tahun diangkat jadi Rasul, berjuang 950 tahun. Setelah hancur umatnya 60 tahun masih di dunia, maka beliau hidup 1050 tahun. Berapa yang dia dapat? Hanya jumlah yang bisa dihitung jari, hasil perjuangan 950 tahun. Inilah Nabi Nuh. Dan setelah pada akhirnya Nabi Nuh berusaha, berdoa, maka dihancurkanlah umatnya kecuali yang hanya ikut kepada perahunya. Setelah itu berjalanlah kehidupan, maka lahirlah keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim dipilih oleh Allah. Ibrahim adalah abal anbiya. Ibrahim nikah kepada Siti Sarah, lama tidak punya putra, nikahlah kepada Hajar, lahirlah Ismail. Setelah lahir Ismail, lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 keturunan. Di antaranya ada Yusuf, Bunyamin, dan Yahuda. Maka lahirlah bangsa Yahudi. Maka bangsa Yahudi adalah masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim hijrah membawa keluarganya ke Mekah. Maka lahirlah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan Ismail alaihissalam. Maka para nabi dan rasul yang lahir kebanyakan adalah dari garis keturunan Yahuda, dari Yakub, dari Ishak, dari Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad SAW garis keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa orang Yahudi tidak mau menerima Muhammad? Satu-satunya alasan adalah bagian karena dengki, hasud. Mengapa Nabi mulia datang dari Bani Israel, dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel sesuai keinginan mereka. Itulah keluarga Ibrahim. Kemudian keluarga Imran. Keluarga Imran ini merupakan salah satu garis keturunan yang mengakhiri Rasul dari Bani Israel. Imran memiliki putra yang namanya Maryam, memiliki istri yang namanya Hannah, dan lahirlah Siti Maryam. Siti Maryam lahir dari seorang ibu yang sudah tua renta, tidak punya putra, kemudian berdoa dan dianugerahkan oleh Allah putra yang yaitu Nabi Isa, ayat Siti Maryam. Maka disinilah akan dijelaskan ayat selanjutnya tentang Siti Maryam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim. Keturunan yang sebagian lahir dari keturunan yang lain. Ibrahim lahir keturunan Nuh, Nuh dari Nabi Adam, keluarga keluarga Imran lahir dari keturunan Ibrahim. Maka terus turun temurun, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana kisah salah seorang keturunan Imran, yaitu Siti Maryam. Prosesnya dalam ayat 35 dikatakan, ingatlah ketika istri Imran yang bernama Hannah berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, apa yang ada dalam rahimku akan dibebaskan untuk mengabdi kepadamu, maka terimalah dariku. Pada saat itu yang paling ngetren dan populer adalah punya anak yang fokus mengabdi di Baitul Maqdis. Itu cita-cita pada masa itu, dan termasuk Hannah punya cita-cita ingin punya putra laki-laki dan fokus mengabdi di Baitul Maqdis. Maka ia berdoa kepada Allah seperti doa tadi, dan ketika sudah hamil tua, maka ia bernadar, ya Allah, aku bernadar kepadamu atas yang ada dalam rahimku, aku bebaskan untuk fokus beribadah kepadamu di Baitul Maqdis, maka terimalah nadarku ini, karena engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, mendengar ucapanku dan mengetahui niatku. Lalu Allah menyampaikan dalam ayat 36, maka di saat Maryam telah melahirkan Nabi Isa, Hannah melahirkan Siti Maryam, Hannah berkata, wahai Tuhanku, ternyata aku melahirkannya perempuan. Ada sedikit kekecewaan karena harapan yang lahir adalah putra atau laki-laki untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata qadarullah yang lahir adalah perempuan, yaitu Maryam. Maka Allah mengatakan, wallahu a'lamu biwada'at, padahal Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Dan memang laki-laki tidak akan sama dengan perempuan, tapi bagi Allah tidak ada bedanya. Maka kata Siti Maryam, aku memberi nama anak ini Maryam, dan aku mohon perlindungan kepadamu atasnya dan keturunannya dari setan yang terusir. Inilah sunnah kita. Ketika putra-putra kita punya putra, bermintalah perlindungan kepada Allah. Dan kata Rasulullah, semua bayi yang terlahir disentuh oleh setan kecuali Nabi Isa, kecuali Siti Maryam, kecuali Siti Maryam. Kemudian Allah menyampaikan penerimaannya dalam ayat 37, maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Diterima nadarnya, kemudian tumbuh dengan tumbuh yang baik. Menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan kepengurusannya kepada Zakaria. Maka setiap Nabi Zakaria menemuinya di mihrabnya Siti Maryam, ia mendapatinya ada rizki, subhanallah.